Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Is Aisyah Hadiah di kelas PKN. Para peserta didik yang Ibu banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa. Baik, terima kasih. Subpokok bahasan pada bab 2 materi pertama adalah hakikat demokrasi. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menganalisis hakikat demokrasi. Selanjutnya, demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, kemudian kratein atau kratos pemerintah, yang berarti pemerintahan rakyat, yaitu suatu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang mencakup seperangkat praktek yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku, baik itu kelembagaan dan kebebasannya. Menurut Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ideal tipe demokrasi ialah semua rakyat mengatur dan sekaligus juga diperintah. Sebagai konsekuensinya ialah keharusan adanya wakil rakyat. Kemudian keharusan adanya pemilihan umum yang langsung, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pimpinan nasional. Para peserta didik, selanjutnya kita akan belajar tentang klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Namun dalam pelaksanaannya berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang negara masing-masing. Klasifikasi demokrasi ada 3. Baik, kita akan membahas yang pertama. Berdasarkan titik berat dan perhatiannya, demokrasi dapat dibagi. Pertama, demokrasi formal, menjunjung tinggi persamaan politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Biasanya yang melaksanakan demokrasi formal ini adalah negara liberal. Kemudian demokrasi material. Persamaan politik kurang diperhatikan dan menghilangkan perbedaan ekonomi. Yang melaksanakan demokrasi material ini biasanya dilaksanakan oleh negara komunis. Kemudian demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari kedua bentuk di atas, baik itu demokrasi formal maupun demokrasi material. Dan negara yang menganut demokrasi gabungan adalah negara non-blok. Yang kedua, klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi dapat dibedakan menjadi 2. Ya, jadi Ibu ulangi. Yang kedua, klasifikasi demokrasi adalah berdasarkan ideologi demokrasi. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau liberal. Berdasarkan pada kebebasan, kemudian juga demokrasi ini
Individualisme dengan ciri kekuasaan pemerintahnya terbatas atau dibatasi oleh konstitusi dan tidak boleh sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu demokrasi rakyat atau proletar. Berdasarkan paham Marxisme, kemudian komunisme, atau tidak mengenal kelas sosial, dengan adanya kebebasan pribadi dan tanpa ada penyiksaan juga paksaan, tetapi untuk mencapai kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Itu biasanya berlaku pada demokrasi rakyat proletar. Kemudian klasifikasi demokrasi yang ketiga yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi dapat dibagi juga menjadi dua. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam musyawarah untuk menentukan undang-undang secara langsung. Setiap warga negara diikut sertakan secara langsung dan ini biasanya terjadi pada negara kecil. Kemudian yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini, demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, melalui pemilihan umum, penerapan demokrasi tidak langsung di mana negara tersebut jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Dan ini biasa terjadi pada negara besar. Para peserta didik, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, dikutip oleh Meriam Budiarjo, prinsip-prinsip demokrasi itu terdiri dari yang pertama, dapat menyelesaikan perselisihan dengan damai secara melembaga. Kemudian yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Para peserta didik, menurut Alamudi, dikutip oleh Sri Purian dan Saipullah dalam bukunya mengatakan, suatu negara dapat disebut berbudaya apabila demokrasinya memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. Pertama, memiliki kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kemudian yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas. Kemudian yang kelima, jaminan hak-hak manusia. Keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Ketujuh, persamaan di depan umum. 8, proses hukumnya wajar. Dan 9, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Ke-10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan 11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Jadi itu menurut Sri Wulan dan Saipullah. Para peserta didik, selanjutnya prinsip-prinsip demokrasi ini merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut,
bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit untuk ditegakkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Apa sebenarnya demokrasi Pancasila? Pada hakikatnya, demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila lainnya, atau boleh dikatakan bulat dan utuh. Nah, para peserta didik, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan di kelas PKN. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.